Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi tu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NIM 2021 A1H013. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara, suatu bangsa atau nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama-sama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu negara bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki rasa persatuan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia meningkatkan diri sebagai suatu bangsa. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna integrasi nasional sendiri. Ada beberapa pengertian integrasi nasional dalam konteks Indonesia dari para ahli atau penulis. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar yaitu tahun 1996, ia menyatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arbani 2001, ia menyatakan bahwa integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Selanjutnya yaitu istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris, integrasi nasional adalah nation integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi. Ada beberapa jenis integrasi, yaitu yang pertama, integrasi bangsa, merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah, merujuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa, merujuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai kepada kelompok elit dan massa. Yang keempat, integrasi nilai, merujuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang kelima, integrasi tingkah laku, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada 3 aspek integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Yang kedua, integrasi ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Dari ketiga yaitu pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weider dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Jadi, diperlukan hubungan ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Ada 2 hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka kita perlu menumbuhkan kesetiaan
kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara bangsa baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu integrasi versus disintegrasi. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara ini, Indonesia yang merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu pengembangan integrasi di Indonesia. Ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama adanya ancaman dan tujuan, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang terakhir kesempatan pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi urgensi integrasi nasional masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara yang membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Sekian penjelasan dari saya terkait urgensi integrasi nasional sebagai salah satu